Yatim itu saudara maknanya adalah man mata abuhum wahum sigar. Yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sementara umurnya belum balik, belum 15 tahun ke atas. Ini yatim. Jadi sehingga disebut yatim harus ada 2 kriteria. Tanpa 2 kriteria ini enggak disebut yatim. 1, bila ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya enggak disebut yatim. Begitu. Ayahnya. Yang kedua adalah umurnya masih kecil, belum 15 tahun. Sebab kalau 1 doang asal bapaknya mati itu disebut yatim, saya khawatir ibu-ibu ini yatim. Begitu, begitu, yatim piatu. Ya Allah, yatim piatu. Harus 2. Ayahnya meninggal dan belum balik dari umur 15 tahun. Kalau di atas 15 tahun, andai pun kita harus bagi, itu bukan karena yatim, tapi karena susahnya, namanya miskin. Bukan yatimnya. Yatim itu orang yang belum balik. Begitu yatim. Fadilah ini, pada pertemuan ini kita mengkaji tentang seorang tabi'in besar. Mudah-mudahan cukup sampai asar biasanya ngajinya ya. Baik. Ada seorang tabi'in besar. Tabi'in itu murid sahabat. Jadi Nabi punya murid, gelarnya sahabat. Sahabat Nabi. Sahabat punya murid, gelarnya tabi'in. Dulu ada seorang tabi'in besar, lahir tahun 118 Hijriah. Namanya Abdullah ibnul Mubarak. Sering disebut Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak seorang ulama besar, muhaddis, faqih, namun begitu terkenal dengan kesufiannya. Abdullah bin Mubarak seringkali berhaji, karena kadang haji setahun enggak. Begitu kerjaannya. Imam Ibn Mubarak dalam satu hari saat di musim haji datang, beliau lagi giliran berhaji. Setelah rapih daripada rangkaian ibadah haji, mengisi hari-hari kepulangan ke Syam, maka Ibnul Mubarak, saudara, memperbanyak tawaf. Karena memang amaliyah orang-orang haji itu yang paling tinggi adalah tawaf. Kalau baca Quran, ya di peninggaran bisa. Tahajud di peninggaran bisa. Tapi jangan coba-coba muterin Nurul Iman 7 kali baca labbaik Allahumma labbaik, pasti disebut PA. Benar nggak? Jadi harus di Baitullah. Maka ketika beliau zikir sesudah tawaf, beliau karena siangnya lelah tertidur. Dalam tidur itu Imam Ibnul Mubarak ngimpi. Ada 2 orang datang sedang berbincang di hadapan Ka'bah. 2 malaikat. Yang satu bertanya kepada temannya, Kamil hujjaj fi hadzal 'am. Berapa yang pergi haji pada tahun ini? Begitu. Dia ngobrol dengan temannya. Ada berapa yang haji tahun ini? Dijawab oleh temannya, fa'ajabal akhar 700
hajj 700.000 sab'ami'ati alafi hajj. Ada 700.000 yang haji. Kala itu tahun 1030-an. Banyak yang haji. Namun dia tanya nih sama temannya, ada berapa yang diterima hajinya, yang mendapatkan gelar mabrur dari 700.000 itu? Dijawab oleh temannya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mabrur. 700.000 enggak ada ataupun yang mabrur, enggak diterima begitu hajinya oleh Allah. Ibnul Mubarak yang mendengar itu dalam mimpinya, dia kaget dengan luar biasa. Dia bilang, ya Rabbana, semuanya enggak diterima berarti termasuk saya. Begitu. Orang begitu banyak yang haji, siang, malam, panas, dingin, luar biasa, tapi tak punya nilai sama sekali di mata Allah. Dibilang 700.000 enggak ada yang diterima. Dijawab, malaikat itu kemudian bilang begini, kecuali satu, namanya Al-Iskafi, Ali ibnul Muwaffaq Al-Iskafi Asyami. Ada orang namanya Ali, dia nggak berangkat ke Arafah, dia nggak mabit ke Muzdalifah, dia enggak mabit juga di Mina, lontar jamroh enggak, tawaf di Baitullah enggak, gara-gara dia Ali ibnul Muwaffaq Al-Iskafi Asyami, maka yang 700.000 itu diterima Allah. Ibnul Mubarak bingung, kok dia enggak haji tapi dia bisa nyafaatin orang yang haji, padahal dia nggak berangkat ke Mekah. Tidak. Maka kemudian itu malaikat bertanya kepada yang satunya, ini kenapa bisa kayak begitu? Dijawab, ya Allah kalau punya mau seperti demikian. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dengan rahmatnya Allah khususkan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka pagi itu Ibnul Mubarak, ibu-ibu sekalian yang mulia, dia buru-buru berkemas-kemas untuk pulang, mencari orang di Syam, di Damaskus, orang yang namanya Ali ibnul Muwaffaq Al-Iskafi. Iskafi itu tukang sol sendal. Gara-gara si tukang sol lah ibadah haji orang-orang diterima. Maka Ibnul Mubarak menghabiskan uang yang begitu banyak nyari orang segede Jakarta. Nyari orang namanya Ali bin Muwaffaq Al-Iskafi. Dicari ada orang tukang sol sendal tapi namanya bukan Ali. Ketemu lagi orang namanya Ali tapi bukan bapaknya Muwaffaq. Begitulah terus lama. Sampai pada akhirnya dibilangin, itu di bawah kolong jembatan Bayoran tuh ada pasar loa. Emang begitu kalau di bawah pasar loa? Itu di bawah kolong jembatan tuh ada orang namanya Ali. Masalah bapaknya siapa saya nggak paham. Emang kerjaannya tukang sol sendal, diparanin oleh Sayyidi Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala. Cerita ini ditulis oleh banyak ulama dan banyak ulama mengangkat cerita ini. Maka kemudian itu disamperin.
si tukang sol sendal ini. Lalu kemudian ditanya, "Masmuk, namamu siapa, Pak?" Dibilang Ali. "Masmu abika, apa nama ayahmu?" Muwafaq, nih benar. Ditanya, "Apakah engkau udah haji?" Dibilang belum, tapi saya pengen haji, cuman gagal. Begitu. Lalu dibilang, kata Abdullah bin Mubarak, "Ada kabar gembira buat engkau. Abshir." Begitu. Lalu kemudian, "Apa kabar gembiranya?" "Saya tidak bercerita kecuali kau cerita dulu." Lalu balik tanya, "Engkau ini siapa?" Dibilang, "Saya Abdullah bin Mubarak." Kaget. Ali ibnul Muwaffaq, ibu-ibu sekalian. Nyari kiai susah, pengen ketemu juga susah. Wong kiai besar. Ini sekarang ada di hadapannya. Ulama yang hafal ratusan ribu hadis, sufi terkemuka, ini ada di hadapannya. Lalu kemudian kata Imam Ibnul Mubarak, "Coba sih cerita kehidupanmu. Kamu ini bisa haji nggak jadi. Jadi begini, saya ini kerjaannya ngesol sendal." Tahu ngesol sendal? Ngesol sendal. "Selalu saya selipin uang seperak, 2 perak untuk bisa berangkat haji. Setelah sekian lama, istri saya bongkar tuh celengan, kongguan. Enggak bolong bawahnya. Kalau bolong hilang mulu, enggak utuh-utuh. Ini setelah dibuka, duit itu cukup untuk berangkat haji dari Syam, dari Damaskus. Namun istri saya lagi hamil." Begitu. Biasa orang hamil ngidam. Begitu. Tapi belum pernah saya dengar ada orang hamil ngidamnya ogah dibagi duit. Ada enggak? Oh, enggak ada. Dia bilang, kata si istrinya, "Bang, ini bau soto ini." Soto. Nggak tahu nih ada soto nggak nih, baunya masuk. Begitu. "Bang, ini bau soto ini." Begitu. "Ini carikanlah. Saya pengen makan soto. Ini aromanya nikmat." Begitu. Apalagi siang-siang begini jam 2 ya kan. Begitu. "Ini aromanya nikmat." Begitulah kata istrinya. Lakinya, "Siang-siang begini anakmu nanti ngiler." Laki kalau ditakut-takutin anaknya ngiler, itu berangkat. Padahal anaknya minta kagak, apa kagak. Kasihan anak belum lahir udah jadi bantalan. Belum lahir. Begitu. Ibu-ibu kayak begitu ya? Ya Allah. Ada gurunya ternyata. Gitu, bininya Iskafi. Dia bilang, akhirnya dia cari sumber masakan itu. 4 rumah dari rumahnya. Dia datang, diparanin, dicari sumber ini. Masakan. Zaman dulu rumah nggak rapat kayak begini. Maka kemudian pas dapat itu rumah, ternyata rumah janda tua dengan anak 6. Diketok pintunya, lalu kemudian diizinkan masuk, bilang, "Nyai, istri saya itu tertarik dengan masakan yang kau masak. Istri saya lagi hamil, saya pengen dibagi." Kata si perempuan itu bilang, "Nggak bisa untuk dibagi, nggak bisa, Pak." Kata Ibnu Mubarak, "Saya beli. Istri saya lagi hamil, ngeri anak saya takut ngiler." Begitu. Jangan-jangan ibu-ibu yang tidurnya ngiler.
nggak keturutan waktu hamil. Begitu. Kata ibu itu, biar bapak beli tidak bisa. Hada halalun indana wa haramun indak. Ini soto benar, ini soto daging sapi. Tapi ini soto halal bagi kami, haram bagi sampean. Kata Ibnu Mubarak, apaan ini ajaran? Mana ada ajaran sama-sama muslim, sama-sama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok buat dia halal, buat kita tidak? Dari mana ini ajaran? Kok bisa begitu ibu? Masa babu dalik? Apa sebabnya kok bisa anda mengata itu halal buat anda, haram bagi kami? Maka si ibu itu bilang, saya punya anak yatim 6. Udah nggak makan 3 hari. Saya nyari-nyari kerjaan nggak dapat. Terbesit dalam pikiran apa saya harus jual diri. Tapi saya juga jaga diri. Begitu kata si janda itu. Lalu kemudian dia melihat ada bangkai sapi yang belatungan. Sapi yang belatungan. Kata dia, ku dekati itu bangkai sapi. Akhirnya ku ambil dagingnya, ku buang belatungnya. Lalu kemudian aku masak. Dan itulah sop daging sapi, bangkai sapi. Karena tidak ada yang dimakan bagi orang yang kelaparan, kata Nabi boleh makan bangkai. Dan ini bagi kami halal. Anak-anak kami gak makan. Begitu. Maka kemudian Ibnu Mubarak, ibu-ibu sekalian, mendengar itu kaget. Ya Rabbana, Muharram, banyak anak yatim ternyata nggak makan. Saya mau pergi haji yang kedua, sementara ada orang nggak makan. Maka dia balik kepada istrinya. Dia balik, lalu istrinya bertanya, mana sop daging sapi? Enggak ada, enggak bisa. Anakmu ngiler, enggak bisa. Itu haram bagi kita, halal bagi dia. Istrinya bertanya, kok bisa? Diterangkan bahwa itu adalah sop daripada bangkai sapi yang sudah belatungan. Maka kemudian mendengar itu istrinya bilang, Bang, kalau bisa abang jangan berangkat haji. Duit yang kita mau setor besok, kita beliin beras saja. Kita bagikan kepada dia. Dan sisanya kita beli buat makan-makan. Bilang nama dia jangan dimakan. Kata lakinya, setuju, setuju. Begitu. Akhirnya uang yang terkumpul itu untuk hajinya Ali ibnul Muwaffaq al-Iskafi Asyami enggak jadi, buat nyetor haji. Akhirnya dibeliin beras, dibeliin makanan, rendang, begitu, tunjang, makanan yang enak-enak buat anak-anak yatim. Lalu kemudian dibawa ke rumah janda yang anak 6 yatimnya itu. Ketika duduk dia mau makan, dibilang jangan dimakan, itu dibuang. Kami bawa makan nasi bungkus, nasi kotak. Begitu nih ngaji bisa dikasih nasi kotak nggak? Iya, tapi bukan sapi yang itu, bukan. Ini kemudian makanlah barang-barang. Itu yang namanya Ali ibnul Muwaffaq al-Iskafi Asyami bersama anak-anak yatim. Dia diri di pintunya setelah makan.
Dia bilang begini, ya Allah, haji saya terdampar di rumah anak yatim ini. Ya Allah, saya tawafnya bukan di Baitullah, tapi saya tawafnya di sini saja. Saya punya tetangga yatim gak makan ya Rabb. Saya tawafnya dari rumah anak yatim saja. Ya Allah, inilah Arafah saya. Bila orang-orang pada kumpul di Jabal Rahmah, saya kumpulnya di sini saja. Ya Rabb, inilah Muzdalifah saya. Bila orang malam-malam mabit di Muzdalifah, saya tak bisa. Ada anak yatim tidak makan, maka saya mabit di Muzdalifahnya di sini saya. Ya Rabb, inilah Arafah saya. Inilah Muzdalifah saya. Ya Rabb, inilah Mina saya. Orang pada bermalam di Mina, paginya, siangnya lontar jamarat. Inilah Mina saya ya Rabb. Ya Rabb, saya tidak bisa haji tahun ini, tapi terimalah haji saya ini ya Allah. Begitu kata Ali bin Muwaffaq Al-Iskafi Asy'ari. Panjang dia bicara kepada Allah di depan rumahnya anak yatim itu. Dari dia bercerita kepada Ibnul Mubarak, didongengin kasus kenapa dia tidak bisa berangkat ke Mekah lagi. Maka kata Ibnul Mubarak mengatakan, hada wa hada. Oh, ini dia 700.000 orang yang haji tahun ini nggak diterima. Sababi yang kau menjadi mabrur semuanya. Alangkah beruntungnya engkau, wahai Ali ibnul Muwaffaq al-Iskafi Asy'ari. Ibu-ibu sekalian, jamaah Nurul Iman, beginilah manfaat nyantuni anak yatim. Dan saya turut bergembira dengan jamaah Majelis Ummahat Nurul Iman yang menyantuni anak yatim. Betapa besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa agung dan tingginya nilai membantu anak yatim. Tapi menyantuni bukan menjamin. Di dalam hadis Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan kafilnya anak yatim kayak jari tengah dan jari telunjuk. Betapa dekat dengan surga. Apa itu kafil? Kafil itu maknanya membiayai anak yatim sampai sukses. Itu kafil. Kalau kita 1.000, 2.000 namanya menyantuni, bukan kafir. Tapi bernilai tinggi di mata agama. Membantu anak-anak yatim, kita bantu. Kalau bisa, tidak perlu ribuan, dipilih yang kita mampu. Kita bantu sekolahnya, apa per kayak semesternya, begitu. Kayak begitu. Lebih bernilai, sebab nanti si yatim ketika besar dia sukses oleh kita, dia jadi direktur umpamanya, dia bangun masjid, kita dapat ganjaran. Namanya disebut anak sosiologi. Sebab anak dalam Islam ada 3. Ada anak biologis, ada anak ideologis, ada anak sosiologis. Anak biologis adalah anak yang lahir dari rahim kita, yang tidak mengenal agama, masa bodoh agamanya, mau ibadah mau kagak. Inilah haqiqatul yatim.
fiddin. Hakikat yatim dalam agama adalah seorang anak yang memiliki ayah bunda, ayahnya sibuk, bundanya sibuk, anaknya dilepas begitu saja hanya kerjanya main game. Itu yatim yang sesungguhnya di mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang cuman biologis saja tapi tidak mengenal Allah dan Rasulnya, sebuah kerugian besar yang kayak begitu. Yang kedua adalah anak ideologis, adalah anak yang lahir dari rahim kita, tapi kita didik, kita sekolahin, kita pondokin, dia mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Ini namanya anak ideologis. Dan ada anak sosiologis, yaitu kita nggak punya anak, tapi kita mengatur, mengasuh anak orang lain, anak yatim, atau apalagi kerabat yatimnya, tapi kita didik sampai sukses. Kita pondokin hafal Quran kah dia, belajar sampai dia sukses, maka dia bangun masjid, kita dapat ganjaran. Dia bangun musola, dia ngurusin ini, ngurusin itu, dan dia akan memiliki tanggung jawab besar dalam agama. Karena abahnya bila sudah meninggal dunia diserahkan oleh Allah kepada ayah-ayah kaum muslimin, maka orang muslim menjadi ayah bagi anak-anak yatim. Al-muslimuna hum abaun lil yatama. Orang-orang muslim yang berada adalah orang tua asuh bagi anak-anak yatim. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Majelis Nurul Iman ini amat sangat luar biasa, besar ganjarannya. Makin banyak yang disantuni, makin banyak nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti anak-anak yatim yang dibagi pada hari ini, kelak besar mereka jadi orang sukses. Ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi pejabat sukses, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ilmuwan, teknokrat, macam-macam. Lalu mereka kemudian banyak berbuat kebaikan. Maka ibu-ibu yang iuran untuk nyantunin anak yatim, ketika sudah dikubur akan berasa nikmat. Di akhirat anak-anak yatim pada baris di pintu surga, suruh masuk surga enggak mau. Ya Rob, jangan, saya punya sarung dikasih oleh Ibu Haji Anu yang duduknya di pojok waktu ngaji ngantuk, tapi dia bagi sarung sama saya, maka saya sholat dari dia, saya ngaji dari dia, maka saya nggak mau saya masuk surga, sementara ibu yang bagi sarung, bagi baju sama saya, dia tidak masuk surga. Maka yatim akan baris di pintu surga mencari siapa yang dulu di dunia banyak berbagi dan menyantuni, dia bakal ditolong. Makin banyak yang disantuni, makin banyak pengacara kita menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah keberuntungan besar Majelis Nurul Iman ini kemudian ada di bulan Muharram sebagai mengisi awal-awal tahun dengan nilai berbagi, mengulurkan senyum kepada anak-anak yatim adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang kita patut untuk apresiasi. Mudah-mudahan keluarga besar Nurul Iman ini dengan menyantuni yatim makin barakah hidupnya, makin luas rezekinya, lancar usaha dan ikhtiarnya, suaminya menjadi suami yang mudah di dalam mengais rezeki halal, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang solehin dan solihat. Yang belum punya keturunan sababiah nyantun yatim, Allah anugerahi anak keturunan yang kurang sehat. Dengan menyantuni anak yatim, Allah angkat penyakitnya, dijadikan sabab untuk kesembuhannya dari berbagai penyakit dohir, penyakit batin, sebagai mengamalkan janji Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang sakitmu dengan sedekah, lebih-lebih kepada yatim. Mudah-mudahan hajat
semua keluarga besar Nurul Iman ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Dan mudah-mudahan anak-anak yatim kita yang disantuni tumbuh menjadi muslim muslimah yang soleh dan solehah, derajatnya tinggi sehingga bisa membahagiakan ayah bundanya walaupun sudah tidak ada, mereka diberikan kesenangan di alam kuburnya. Amin. Al-Fatihah. Ibu-ibu sekalian, ini satu kisah betapa besarnya manfaat menyantuni yatim, sampai-sampai orang berhaji gara-gara dia, menyebabkan diterima oleh Allah. Amaliyah yang paling besar adalah berbagi kepada sesama, dan ini adalah amat sangat besar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man khairun nas, ya Rasulullah, siapa manusia terbaik itu? Ada yang bertanya, apakah yang baca Qur'annya sehari 1000 kali hatam? Tidak. Apakah yang sholat tahajudnya 1000 rakaat? Tidak. Lalu siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan di antara manfaat yang banyak untuk orang lain adalah berbagi kepada kaum du'afa dan yatama. Dan ini adalah amaliyah yang sangat besar ganjarannya di mata Allah. Yakin 1000% apa yang ibu-ibu ini infakkan buat yatim ini, semuanya diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Sebab ini adalah amaliyah mulia yang sangat luar biasa dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas yang berkah, kita menjadi orang yang ahli berbagi sehingga menjadi orang yang bermanfaat, yang dipuji oleh Rasulullah, menjadi orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, tidak usah panjang-panjang. Kata Bu Haji Titin, takut nasi uduk jadi rangginang kalau kelamaan. Jadi saya mau silaturahim turut girang aja gitu atas niat mulianya ibu-ibu keluarga besar Nurul Iman, berbagi kepada kaum du'afa dan yatim. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi yang disantuni, ke depan akan banyak lagi persiapannya untuk berbagi, karena ini adalah amaliyah yang sangat mulia yang dicintai oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah. Untuk yang wakafin ini musola jadi tempat ta'lim, ini Masjid Nurul Iman jadi tempat menuntut ilmu setiap bulan, setiap minggu. Oh, setiap minggu, setiap Senin, zuhur, barakah. Mudah-mudahan amaliyah kita, acara seperti ini menjadi amaliyah mulia, disampaikan ganjarannya kepada mereka yang punya kepedulian kepada umat, untuk taklim, untuk sholat, yang sudah meninggal kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzakhnya, Allah muliakan dia dalam barzakhnya. Dipakai taklim seperti ini menjadi cahaya yang terus menerangi di alam kuburnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah juga kepada pengurus yang masih hidup, pengurus yang peduli dengan Nurul Iman, yang bayarin listriknya, yang nyalain lampunya, bersihin karpetnya, semuanya, marbotnya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat
dan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Santunannya udah dibagi belum? Oh belum. Kita doa dulu, mumpung ada anak yatim. Jadi doa kalau diamini anak yatim menembus ke arasnya Allah. Semoga semua hajatnya Allah ijabah. Semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa tahabu lana biha rizqan halalan wa katsir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta hasbuna wa ni'mal wakil fa ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma innaka tafaddalta alaina bihadhihi ni'mah faj'alha ya Allah sabab syukri, faj'alha ya Allah sababan lil mahabbah, waj'alha ya Allah sababan lil mawaddah, waj'alha ya Allah sababan linaili ridhaika wa maghfiratika ya akramal akramin ya rabbal alamin. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswad, ya ghafirat dunub wal khati'at, ya kafiyal muhimmat, ya kashifal kurubat, ya kashifal kurubat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. La tada'na damban min majlisina hadha illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala aiban illa satarta, wala jahilan illa 'allamta, wala nasiyan illa dzakarta, wala faqiran illa aghnaita, wala madinan illa addaita, wala maridan illa syafaita, wala 'aqiman illa wahabta, wala habiban illa hafidta, wala aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbatta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah, wa nawwir qulubana wa shrah sudurana wa wassi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna ya rabbana wa ya maulana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma qassim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekelumit ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada turut bergembiranya ada majlis Senin di Nurul Iman ini. Mudah-mudahan berkah adanya buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.